Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Langsung saja kita ke materinya, Pak ya. Masih berkaitan dengan makna wala ya, loyalitas istilahnya ya, yang merupakan salah satu akidah terbesar juga dalam agama kita, Pak ya. Tidak bisa tidak, ini harus dimunculkan dalam diri kita. Cuman memang sekali lagi saya sampaikan ulang, ini akan terasa agak pedas, Pak ya, kalau tidak terbiasa mendengarnya. Dan memang saya kira kita tidak terbiasa, Pak ya. Saya yakin jarang sekali disampaikan oleh para pendakwah, para ustadz mubalik gitu. Atau bahkan bisa-bisa ustadznya juga tidak paham, Pak ya. Banyak ya. Masalah kayak begini, ini masalah yang fundamental ya. Jadi inti dari agama kita itu kan memang al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tidak bisa kita hilangkan ini, Pak ya. Kita ada kecintaan karena Allah, ada kebencian karena Allah. Nah, ini akidah yang juga harus dimunculkan dalam diri kita. Kalau dalam istilah agamanya kan al-wala. Cinta al-wala, benci al-bara. Melepaskan diri, berlepas diri, keberlepasan diri. Nah, kaitan dengan wala itu, sekali lagi saya review sedikit ya. Jadi prinsipnya sesama orang beriman harus harus walaknya sesama orang beriman. Walladzina amanu ba'duhum auliya'u ba'din. Orang-orang beriman, sebagian dari mereka menjadi wali bagi sebagian. Orang kafir sama. Walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din. Orang kafir walinya orang kafir. Tidak boleh orang Islam, orang mukmin berwali kepada orang kafir. Pindah silang itu tidak boleh. Kalau sampai terjadi di situ, orang beriman berwali kepada orang kafir, bisa jadi dua kemungkinan. Orang berimannya menjadi kafir, atau orang kafirnya menjadi beriman, Pak. Jadi tidak mungkin silang ya, berwali itu, berwala itu. Belum dilanjut, Pak. Ya. Berarti tidak diperbolehkan pada waktu acara akad nikah, karena tetangga dekat dengan orang kafir, oco api, diundang. Boleh enggak? Menyaksikan akad nikah. Itu boleh, Pak. Maksudnya dalam hari ini kita berwali tadi nanti maknanya 4 tadi itu, Pak. Yang makna 4 tadi itu ya. Satu, ada kecintaan, mahabbah. Kalau sekedar mengundang, undang makan, undang ngobrol. Kan cuma menyaksikan. Kalau jadi wali kan tidak boleh. Misalnya orang tua kita ngelamar anak seorang cewek, ceweknya Kristen, kita lamar jadi istri kita, boleh tidak nikah sama cewek Kristen, Pak? Boleh, Pak. Siapa nggak boleh? Boleh. Kalau orangnya Kristen berarti kan orang tuanya kan Kristen, Pak. Iya kan? Biasanya lah ya. Nah, ketika akad nikah tidak boleh jadi wali, Pak. Harus cari wali hakim atau saudaranya yang muslim, kan gitu. Kalau sekedar datang menyaksikan pendurenan bahasanya kalau kita ya, terus makan-makan walimahan, itu ya boleh saja, karena tidak ada yang bersangkutan dengan apakah urusan mencintai kah, tolong menolong kah, kan tidak ada ya, sekedar itu boleh. Nah, jadi maknanya itu ada wala itu bisa ada yang kalau disebut dengan muwalah, loyalitas ya. Itu ada yang muwalah kubro, ada yang muwalah
sugro, Pak. Nah, mualah kubro itu biasa disebut dengan istilah tawalli. Ingat-ingat ya, biasa disebut dengan istilah tawalli dalam bahasa Quran. Kalau ada kata tawalli itu berarti mualah kubro. Dan itu bisa membatalkan keimanan. Ya, kalau kita ada pelanggaran-pelanggaran dalam mualah kubro. Kalau mualah sugro itu intinya begini, kalau mualah sugro itu, Pak. Bentuk pengagungan yang kecintaan kepada orang kafir, ya penghormatan kepada mereka, semua penghormatan, pengagungan, menyegani lah orang-orang kafir itu atau mengidolakan, tetapi bukan karena ajaran kekafirannya. Jadi cinta misalnya ngefan ke Ronaldo karena pinter main sepak bola gitu ya. Ya ngefan ke itu masuk mualah sugro. Ngefan ke Michael Jackson, ya senang mengidolakan karena penyanyi hebat misalnya. Boleh tidak dalam agama seperti itu? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena itu masuk kategori mualah sugro. Hukumnya apa? Dosa hukumnya. Mengagumi Rocky Gerung. Rocky Gerung karena pinter berdebat, orang Kristen, ya. Itu tidak boleh. Karena lain agama. Karena intinya bentuk pengagungan, penghormatan, ngajeni orang kafir. Itu tidak boleh. Karena orang kafir itu tidak diajeni belas Pak sama Allah, Pak. Bahasanya kan jelek, Pak. Inna sarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Surat Al-Anfal. Ya. Saya lupa nomor ayatnya. Inna sarrad dawab, sesungguhnya binatang melata yang paling buruk, yang terburuk di muka bumi itu adalah orang-orang kafir yang mereka tidak beriman. Jelas ayatnya, mau diapakan tuh, Pak? Saya lupa nomor ayatnya. Mungkin Pak Satria bisa cari itu. Surat Al-Anfal, Pak. Nomor ayatnya saya lupa. Sesungguhnya binatang yang inna sarad, binatang melata yang paling buruk, Pak. Seburuk-buruknya binatang melata gitu ya. Ya kayak ulo, cacing, ya, uget-uget gitu. Binatang melata semua kadal gitu kan ya. Ada yang paling buruk. Siapa? Orang kafir. Tidak diajari belas sama Allah, Pak. Apalagi dalam surah Al-Bayyinah kan jelas kan? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyan. Itulah seburuk-buruk ciptaan Allah. Loh, kenapa sesuatu yang paling buruk Bang kita malah mengidolakan, ya Pak ya? Kita malah mengagungkan. Ini kan berlawanan dengan hukum-hukum syariat, Pak. Ya, begitu. Apa standarnya begitu. Jadi sangat jelas sebenarnya kayak gini perkara ini, Pak ya. Tetapi kadang-kadang menjadi kabur di kita. Kenapa? Jarang sekali kita dengar gitu. Nah, menyampaikan kayak begini ini resiko, Pak. Risiko dicap radikal. Antum pasti merasa sesuatu yang ini kok kayak begini, seakan-akan tidak toleransi kan gitu kan ya? Bukan tidak toleransi, mengajarnya begitu. Toleransi itu masalah nanti kita membiarkan, tidak mengganggu agama mereka. Islam itu kan begitu. Tidak boleh merusak tempat ibadahnya. Apalagi kalau dia sudah menjadi ahlul dhimmah. Kafir dhimmi istilahnya. Yang tunduk di bawah kekuasaan Islam, tetap kafir, tetap Kristen, tetap Hindu, Buddha, tidak ada masalah. Bahkan dilindungi, kalau mau beribadah tidak boleh diganggu. Bahkan difasilitasi oleh negara. Tapi syaratnya dia harus bayar apa? Bayar jizyah, Pak. Wahum ayyapa wa yu'tul jizyah ayyadim wahum sagirun. Surat At-Taubah ayat 100 berapa? 20-an, 29 saya lupa nama ayatnya. Itu begitu. Jadi ada orang kafir yang berada di bawah kekuasaan orang Islam. Namanya orang kafir dhimmi. Sekarang ada tidak? Kafir dhimmi? Tidak ada, Pak. Karena syaratnya ada kafir dhimmi itu harus ada kekuasaan Islam. Karena dia dilindungi dia.
hartanya dijaga, nyawanya dijaga, tidak boleh diganggu. Kalau ada yang mengganggu wajib dibela. Orang kafir itu Pak. Kapan itu? Ketika Islam sedang berkuasa. Syaratnya itu Pak. Baru ada kafir dhimmi. Dhimmah itu kan pelindungan. Dam, darahnya dilindungi. Nah sekarang Islam berkuasa tidak? Tidak ada. Sekarang malah ada Muslim dhimmi Pak. Kan tidak ada Islam yang berkuasa, kafir sekarang. Sistem kafir yang berkuasa sekarang Pak. Sejak runtuhnya Turki Utsmani itu 1924, positif sejak saat itu sistem pemerintahan, tatanan sosial masyarakat dan dunia dikendalikan oleh Yahudi, karena yang meruntuhkan kekhilafan adalah Yahudi. Maka sistemnya langsung diganti dengan sistem Yahudi sampai sekarang, Pak. Dan kita lahir di masa itu. Ada yang lahirnya sebelum 1924? Bapak yang tua-tua. Ada yang yang lahirnya sebelum 1924? Ada tidak? Jamaah di sini. Tidak ada. Berarti kita lahirnya semua setelah 1924. Berarti kita lahir di produk Israel, Pak. Makanya otak kita kan susah tidak mengenal bagaimana ajaran Islam yang masih murni itu, Pak. Ada yang lahir 1930, ada 1940, yang lain ada 1950. Dan waktu itu sistem sudah, tatanan dunia ada sistem Yahudi total. Sampai sekarang, Pak. Kan gitu. Makanya ketika kita mau belajar Islam yang original, terasa tidak nyaman. Itu masalahnya, Pak. Kayak ngaji kayak beginian. Ya, jadi kembali ke masalahnya. Di al-wala, intinya tidak boleh orang Islam berwala kepada orang kafir. Orang kafir juga tidak boleh berwala kepada orang Islam. Kalau dalam surah Al-Baqarah dengan la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Waladina amanu awliya'uhumut apa? Allahu waliyul ladina amanu. Dan ini ya surat Al-Baqarah, saya jadi lupa ya. Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur waladina kafaru awliya'uhumut taghut. Kan ayat jelas tuh, Pak. Allahu waliyul ladina amanu. Walinya orang beriman itu Allah. Kan gitu kan. Yang nanti akan membawa dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan waladina kafaru, orang-orang kafir, aulia uhumud togut, wali mereka adalah para togut. Nah, itu juga togut. Apa togut? Itu kan bahasa Quran tuh, Pak. Pernah tidak mengkaji togut? Ini pernah dengar tidak istilah togut, Pak? Ini istilah agama loh, Pak. Bahkan para nabi itu pertama kali diperintah itu surat apa ya? Jadi lupa ya. Surat surat apa itu sebelumnya? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Surat, kok jadi lupa saya nomor suratnya, Pak ya. Hah? Surat apa? Surat apa? An-Nahl ya. Surat An-Nahl kan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin, sungguh kami telah utus di setiap umat itu apa? Seorang rasul. Yang tugasnya apa rasul itu? Tugas intinya ani'budullaha wajtanibut tagut, mengajak manusia untuk ani'budullah, beribadah kepada Allah, dan wajtanibut tagut, menjauhi tagut. Ini perintah, Pak, di ajaran agama, inti ajaran agama ini. Ini yang jadi masalah kadang, yang menjadi inti ajaran agama kaum muslimin bahkan tidak tahu. Bahkan jenengnya baru kurungu togut. Apa togut itu kan ya? Itu rinciannya lengkap, Pak, di agama itu, Pak. Masalah materi kayak gini kan nyaris kita tidak tahu loh, Pak. Hampir majelis-majelis kajian ilmu jarang sekali ngupas kayak beginian. Kenapa tidak dibahas? Karena materinya rawan, Pak. Materinya itu bisa menyinggung penguasa, bisa menyinggung orang-orang yang sedang berkuasa, bisa menyinggung orang-orang berpengaruh. Materinya itu. Makanya dakwah disampaikan, Pak. Nggak, saya kan di Asalam diusir. Karena kalau menyampaikan materi ini bahaya, Pak ya. Apa perlu dikaji nanti ini? Ini materi semua para nabi nih, Pak. Ayatnya coba.
Walaqad ba'asna, sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, di setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Yang tugasnya adalah ani'budullaha wajtanibut tagut. Mau diartikan gimana ayat itu, Pak? Mengajak ibadah kepada Allah, menjauhi tagut. Tidak boleh dekat-dekat, Pak. Apa mana berkoncoan kalau tagut. Nah, tagut itu apa? Kadang kalau ditanya, antum kalau tanya nanti ke siapa lah? Ustaz biasanya. Tagut itu setan. Begitu jadinya nanti, Pak. Setan koyo apa, Pak? Setan ndak ketok, Pak. Apalagi dalam prinsip agama kita yang nama setan kan ada dua jenis. Ada setan dari bangsa jin, setan bangsa manusia. Tukang sihir bukan hanya itu, itu banyak ya. Kalau dalam kitab Syekh Abdul Wahab itu kan at-tawagitu kasiratun wa ru'usuhum khamsatun. Togut itu sangat banyak. Cuman pentolannya kan ada 5. Pentolannya ini ya nanti mewakili seluruh dalam di antaranya apa itu? Yang nomor 2 itu paling mengerikan, Pak ya. As-Sultan Al-Jair Al-Mughayyir li ahkamillah. Jelas 2 ini anunya keterangan. Di antara bentuk togut adalah yang kedua, akan ada 5. Yang kedua itu As-Sultan Al-Jair Al-Mughayyir li ahkamillah. Penguasa yang bejat, yang suka merubah-rubah hukum Allah. Ini masuk kategori togut, Pak, yang harus kita jauhi, duduk dicedai, Pak. Coba kalau materi kayak begini nyinggung siapa nanti? Penguasa, Pak. Maka dicap pengajian tarikat. Maka tidak oleh berbuat salam materi kayak gini, Pak ya. Salam. Kalau saya terbiasa kayak gini, Pak, ada asing, Pak. Itu jelas itu ya. Al-Sultan Al-Jair Al-Mughayyir li ahkamillah. Teksnya jelas. Penguasa yang bejat, yang merubah-rubah hukum Allah. Beda loh, Pak ya, antara dosa melanggar hukum dengan dosa merubah hukum. Ada orang mabuk-mabukan. Apa hukumnya? Dosa besar. Dia melanggar hukum Homer haram, dia langgar, kerjakan. Ada orang yang merubah hukum Homer. Dia tidak minum minuman, tidak pernah mabuk, tapi menghalalkan Homer. Ini bukan melanggar hukum. Ini dosa merubah hukum. Mana yang lebih besar? Merubah, kalau melanggar hukum itu dosa besar. Kalau merubah hukum itu kekafiran, Pak. Menghalalkan yang haram, kan? Buktinya apa? Menghalalkan yang haram. Mana tidak ada label halalnya? Iya, memang tidak ada label halalnya, Pak. Sesuatu yang dikatakan halal boleh, haram tidak boleh. Kalau bahasa kita namanya legal dan ilegal, kan begitu. Tandanya sesuatu itu legal, apa, Pak? Tandanya yang paling jelas. Bayar pajak. Kalau dia tidak bayar pajak, berarti ilegal, kan gitu kan? Kayak rokok tanpa cukai. Baku nih. Kalau bayar pajak berarti kan legal. Legal itu bahasa politis, Pak. Kalau bahasa kita namanya boleh. Kalau bahasa agama namanya halal. Sekarang pabrik-pabrik minuman keras bayar pajak tidak? Bayar pajak, Pak. Berarti pertanda dibolehkan, dilegalkan. Nah, itu kan merubah hukum, Pak. Sampai di sini, bisa tangkap tidak? Merubah hukum. Saya tanya begini, pegawai negeri boleh enggak rabi mana, Pak? Poligami. Selama masih ASN ya. Selama masih aktif. Lek pensiun kok pas sehari enggak apa-apa, Pak. Iya. Sudah pensiun. Kalau sudah pensiun ngomong ini mau nyangkut langsung boleh. Ya, tapi kalau ketika masih posisi aktif, Pak, ASN belum pensiun, boleh tidak? Tidak boleh, Pak. Nah, kan berarti kan tidak boleh, Pak. Aslinya kalau terang-terangan tidak boleh, kan? Tidak boleh. Padahal itu kan halal dalam agama kita. Dijadikan haram hukumnya. Berarti kan merubah hukum, Pak. Yang halal jadi haram. Tadi yang haram jadi halal. Ini dosa melanggar hukum itu ini merubah hukum.
Ingat ya, beda Pak antara dosa melanggar hukum dengan dosa merubah hukum, dua hal yang berbeda. Kalau melanggar hukum tuh dosa besar. Tapi merubah hukum, merubah aturan, Pak, itu kekafiran, Pak. Jelas itu, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan itu pekerjaan Tuhan. Nah, ini ada penguasa yang orang sedang berkuasa, merubah-rubah aturan. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Di posisi kita karena kita tidak tahu aturan, tapi yang tahu kok diam, bagaimana ya? Ya. Selama masih tidak tahu, wallahu alam, mudah-mudahan masih diampuni Pak ya dari Allah. Sing masalah itu kalau yang tahu dia. Tidak ke sana kita ya, nanti kita bahas. Ya, kembali ke masalah walaknya Pak ya. Jadi makna tawalli itu ada 4, semuanya berhubungan dengan, karena makna walak, makna dasarnya itu adalah dekat Pak. Maka semua bentuk tawalli itu semua bentuk makna ada kedekatan. Yang pertama kan makna tawalli itu al-mahabbah, kecintaan. Kenapa kita mencintai? Karena ada kedekatan kita terhadap orang yang kita cintai. Entah dekat secara perasaan kah, atau dekat secara visi misi, dekat tujuannya. Karena ada kesamaan, akhirnya kita saling mencintai. Nah, yang disebut tawalli di sini mencintai orang-orang kafir, ya, mencintai orang-orang musyrik. Motifnya karena ideologinya, karena ajarannya, karena falsafahnya, karena keyakinannya yang musyrik. Bukan karena dunianya. Kalau karena dunianya, itu namanya masuk muwalah sugro, kecil. Tidak membatalkan iman, tapi dosa besar hukumnya. Ya, jadi itu kemarin kita yang bahas. Kenapa? Karena Allah membenci orang-orang kafir. Bahkan jelas orang kafir itu harus kita jadikan musuh dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan akidah. Ya, berhubungan dengan, tidak semuanya Pak. Kalau dalam urusan muamalah bagaimana? Boleh-boleh saja kita bekerja sama. Antum bisnis mengadakan, membuat sebuah kerjasama dalam urusan bisnis boleh, tidak ada masalah. Yang masalah ketika sudah menyangkut urusan-urusan akidah, agama. Tidak boleh kita mencintai mereka karena agamanya. Karena perintah Allah jelas, kemarin kita bahas di surat Mumtahanah itu Pak ya. Bisa dibuka ulang itu. Yang kedua an-nusrah. Ya, nusrah, bantuan, pertolongan. Kita menolong orang-orang musyrik ya, dalam rangka menyulitkan orang-orang Islam, mempersulit orang-orang Islam. Intinya mempersulit, menindas, menteror. Intinya pokok sesuatu yang tidak enakkan lah Pak. Apalagi sampai memerangi orang-orang Islam. Nah, bentuk bantuannya bisa dengan segala macam bantuan Pak. Bisa bantuan dengan bantuan dana, ya, atau dengan ide-ide Pak. Gini aja Pak, kalau mau bubarno pengajian Pak, gampang Pak. Nah, misal gitu, ide kan ya. Kalau pengajian di bubarno Pak, kalau wong Kristen disambut dengan meriah. Kan dua hal yang bertolak belakang. Gitu. Kadang banyak tidak pengajian di bubarno Pak? Banyak. Yang membubarkan bukan orang Kristen memang, sesama orang kafir, orang Islam. Tapi itu kan karena ide-idenya juga dari orang Kristen, kadang diupah, dikasih komisi dan sebagainya. Jadi intinya segala hal yang mempersulit kita kaum muslimin, kalau kita punya peran di situ, maka itu masuk kategori membatalkan keimanan, Pak. Kasusnya kemarin kasus Bul'am bin Bawro yang membantu orang-orang musyrik dengan bantuan doa. Ingat tidak ya? Mudah-mudahan masih ingat. Termasuk juga kasusnya di perang Badar. Ya, kelompoknya Abbas, Naufal, dan yang menjadi orang-orang Islam yang belum hijrah ikut membantu orang-orang musyrikin melawan orang-orang Islam di perang Badar. Padahal mereka sekarang berarti begini. Orang-orang Islam yang tidak hijrah, yang diajak keluar ke Badar oleh Abu Jahal sehingga
Mereka terpaksa ikut kelompoknya Abu Jahal melawan ini sahabat Nabi ya. Sekarang pertanyaan, mereka itu ketika mereka diajak keluar itu, mereka keluarnya dengan sukarela atau terpaksa, Pak? Terpaksa, dengan berat hati. Terus mereka dapat upah tidak dari perang itu? Tidak dapat upah, malah mengeluarkan biaya sendiri, Pak. Membantunya itu tidak dengan sukarela, dengan terpaksa, tapi tetap saja sama Rasul dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Karena ada di kubu orang-orang musyrik. Amma dahiruka fa'alaina wa amma sariruka fa'ilallah. Dohir kamu kan memerangi kami, kata Rasul. Ya sudah, sekarang tak hukumi seperti orang musyrik juga. Kalau kepingin lepas, tebus. Itu Rasul disuruh apa? Abbas disuruh nebus itu. Karena orang kafir kalau ditangkap kan harus ditebus, Pak. Diperlakukan sama. Yang sirmu, urusan hatimu itu urusannya Allah. Saya kan tidak tahu urusan hati, kata Rasul. Nah, ketika bantuannya itu berupa fisik itu, Pak ya. Memperbanyak jumlah, minimal kan memperbanyak jumlah. Coba misalnya orang-orang Islam tidak ikut ke Badar, jumlahnya sampai 1000 tidak? Tidak sampai 1000, Pak. Paling berapa? 900 berapa kan gitu kan ya. Jadi minimal walaupun tidak ikut perang, ikut menambah jumlah. Kenapa? Karena sebaliknya sama, ketika kita bergabung dengan kubu kaum muslimin, walaupun tidak berbuat apa-apa, kita minimal menambah jumlah. Piro pasukan 300 itu bisa menambah semangat. Kan begitu. Maka perhatikan betul ketika kita mau bergabung dengan komunitas-komunitas. Apakah di situ komunitas yang benar-benar syar'i, lurus, atau banyak penyimpangan-penyimpangan, Pak? Kalau banyak penyimpangan-penyimpangan di komunitas yang antum ikuti, antum tetap saja ikut, lalu alasan aku enggak melok-melok. Enggak melok-melok gimana? Minimal mereka menambah jumlah, antum minimal menambah jumlah mereka. Itu persis sama nanti itu, Pak, bantuannya. Apalagi bantuan apa? Finansial, dana. Lebih banyak lagi, Pak. Lebih ini membatalkan Islam malah. Jadi hati-hati di sini ya. Yang ketiga maknanya itu al-mutaba'ah. Mutaba'ah. Jadi maknanya begini. Makna tawalli yang ketiga itu mutaba'ah itu dalam artian mengikuti orang-orang musyrik dalam ajaran kesyirikan mereka. Mengikuti, Pak. Ittiba kan mengikuti ya. Mengikuti orang-orang musyrik ya dalam ritual ajaran kesyirikan mereka. Sekarang pertanyaan begini, mengikuti itu amalan fisik atau amalan hati, Pak? Mengikuti, niru-niru, nyontoh-nyontoh. Bisa hanya di luar. Iya, itu amalan fisik, Pak, bukan amalan hati. Kalau hati kan menang toh. Kalau cinta, benci, ya itu nama amalan hati. Ini mengikuti itu secara dohir. Walaupun hatinya tidak setuju. Pokok mengikuti acara kegiatan orang musyrik, walaupun hatinya tidak setuju, tetap dihukumi musyrik. Oh, udah enak nih, Pak. Maka jangan bilang, sementingan hatiku udah melok-melok, Ustaz. Ini saya cuma pura-pura. Kan gitu kan ya? Akal-akalan. Udah enak, ledak melok-melok, kok kepokso kan. Akhirnya kena dikucilkan atau di pojokkan, dimarginalkan gitu. Akhirnya udah enak melok-melok. Ada tidak? Kita sering begitu, Pak. Pernah saya waktu SMA diundang oleh teman-teman di Probolinggo acara Natalan. Waktu itu saya hanya pokoknya nggak melu yuk lilin. Ya. Pokoknya meneng tok itu. Mangan di daging, nggak makan, hanya buah-buahan. Jadi pengalaman begitu. Katanya hanya teko, nggak melu niup lilin, terus nggak makan dagingnya, hanya makan buah. Itu yang pernah dulu. Ya, jadi begini, Pak. Mengikuti orang musyrik walaupun hatinya tidak menyetujui, Pak. Hanya gara-gara tadi nutup-nutupi, kamuflase lah. Dalilnya mana? Lihat dalam surat Al-Hasyr. Ini kasusnya ya. Surat Al-Hasyr ayat 11.
Jelas ini Pak ya. Allah sini menyebutkan alam taro ilal ladina nafaku yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru min ahli kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Atau kasusnya ini kan berkaitan dengan perang Bani Nadir. Ketika kaum muslimin Rasulullah SAW memerangi Yahudi Bani Nadir Pak, karena berkhianat intinya ya. Saya tidak panjang lebar di situ. Nah, kemudian aslinya sudah takut orang Bani Nadir ini Pak, ketika diancam oleh Rasul. Tapi kemudian tiba-tiba dia didatangi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pernah tahu tidak nama itu? Ya, itu apa? Gembongnya orang-orang munafik. Sekarang pertanyaan begini, orang munafik itu dohirnya Islam apa dohirnya kafir? Islam dohirnya ya, cuman hatinya kan kafir dia, ditutup-tutupi ya. Nah, dia datang ke orang-orang Yahudi Bani Nadir itu, dia bilang begini, gampang wis ya. Dosa wedi musuh Muhammad itu. Kalau bahasa kita namanya ya. Nanti kalau memang kalian tetap diusir sama Muhammad, tak barengi, kok tak melok pisan metu toko Madinah. Janjinya orang munafik begitu. Terus kok diperangi karo Muhammad, lanan surannakum. Coba lihat. Pasti akan kami tolong kalian. Itu janjinya orang munafik. Tadi Pak berjanji ingin menolong orang musyrik dalam rangka memerangi orang kafir. Apa hukumnya? Tawalli kan? Bentuk membatalkan keislaman. Itu janjinya orang munafik dari Abdullah bin Ubay. Makanya ayatnya begini, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami akan ikut keluar bersama kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum. Dan kalau kalian diperangi, nanti pasti akan kami tolong, kami bantu. Jangan khawatir, saya punya 1000 pengikut yang siap akan membantu kalian. Akhirnya Yahudi asalnya wedi jadi berani asalnya. Gara-gara apa? Diperkuat oleh ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini Pak. Nah, nanti padahal ini perbuatan ini adalah kekafiran Pak. Perbuatan ini Pak. Karena bentuk tawali kan. Makanya Allah kemudian begini kalimatnya. Saya coba sedikit ya, agak panjangkan di sini. Alam taro, tidakkah kalian perhatikan ilal ladina nafaku, terhadap orang-orang yang munafik. Ilal ladina nafaku. Sekarang begini. Yaquluna, mereka berkata li ikhwanihim, kepada ikhwan mereka. Ikhwan itu apa? Terjemahnya ikhwan. Saudara mereka. Jadi di sini orang munafik dipersaudarakan oleh Allah dengan orang-orang Yahudi. Dipersaudarakan, Pak. Sedangkan persaudaraan itu tidak bisa terjadi kecuali ada kesamaan akidah, Pak. Kayak gini. Apa? Saudara sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Apakah kita ukhuwah Islamiyah? Misalnya dengan orang Kristen kita harus ada ukhuwah Islamiyah. Kapan ukhuwah Islamiyah itu terbentuk, Pak? Ketika sama-sama muslim, Pak. Ya. Kepada orang selain Islam tidak ada istilah nama ukhuwah. Ikhwah tidak ada. Tidak ada ukhuwah watoniyah, Pak. Ukhuwah sesama antar bangsa kan, tanah air. Nah, sekarang di tanah air itu isinya ono wong Hindu, Buddha, kita kan Kristen, ono Konghucu, ono Majus, ono apa mana? Kejawen, Pak. Ono ateis, bener. Masa kita semua bersaudara? Ya. Saudara itu coba lihat dalam surat At-Taubah ayat 5 dan 11. Dicatat, Pak. Ya, ayatnya, Pak. At-Taubah ayat 5 dan 11. Kaitan dengan hukum saudara. Kalau dalam surat At-Taubah itu ya jelas di sini, Pak ya. Misalnya kalau terburu-buru nanti tidak jelas. Yang namanya ikhwan itu, ikhwan. Ya. Di dalam ayat kelima surat At-Taubah ada kalimat begini. Itu kan bicara tentang orang musyrik, Mak.
Faidan salahul ashurul hurum faqtulul musyrikin. Kalau sudah selesai lewat bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin. Maka perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian ketemu. Wahduhum wahsuruhum waqaudu lahum kulla marsad. Intai mereka, kepung mereka dimanapun mereka berada. Perintahnya, Pak. Ya. Kemudian perhatikan kalimatnya. Fa in tabu, satu ya. Tapi kalau mereka sudah taubat dari apa? Ini bicara tentang orang musyrik ya. Berarti taubat dari kesyirikan. Fa in tabu, kalau mereka sudah taubat dari kesyirikan, kemudian wa aqamus shalah, lalu dia kemudian menegakkan salat, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, apa kata Allah? Fahallu sabilahum. Maka kasih kelonggaran mereka jalan. Jangan dihalang-halangi, jangan diganggu. Artinya dia sudah dianggap sebagai saudara muslim. Kepingin lebih jelasnya lagi di ayat ke-11-nya, Pak. Kalau kepingin lebih jelasnya. Lebih jelasnya di ayat 11-nya, Allah mengatakan begini. Antum kan ada Al-Quran masalahnya, Pak ya. Diingat-ingat, Pak ya. Jadi biar tidak hilang, Pak. Ini masalah fundamental masalahnya ya. Karena saya tidak berani ngomong pakai pendapat saya, Pak ya. Fa in tabu, sama kalimatnya. Fa in tabu. Dan apabila jika mereka sudah taubat dari apa? Dari kesyirikannya, sudah tidak musyrik lagi, Pak. Wa aqamus shalah, dan mereka sudah menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka sudah mengeluarkan zakat. Apa kata Allah? Fa ikhwanukum fiddin. Jelas ini, Pak ya. Maka mereka itulah ikhwanukum fiddin. Ikhwan kalian dalam agama. Jadi yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu kapan? Ketika orang sudah tidak melakukan kesyirikan lagi, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, artinya sudah terbebas dari kesyirikan. Maka disitulah disebut dengan ikhwan fiddin. Makanya tidak bisa kalau apalagi orang Hindu, Buddha, Kristen, Majusi, Konghucu, Kecawen, ateis, dari agama, masa kita dianggap saudara? Syaratnya saudara apa di sini? Syarat-syaratnya saudara. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Baca ayatnya, Pak. Diingat-ingat, catat itu, Pak. Fa ikhwanukum fiddin, itulah saudara kalian yang seagama. Ikhwan. Ya ikhwan gitu kan. Ayyuhal ikhwah kan gitu kan ya. Kapan syaratnya? Syaratnya terbebas dari kesyirikan, Pak. Itu bisa. Nah, di surat Al-Hasr tadi, Allah mempersaudarakan antara Abdullah bin Ubay dengan orang Yahudi. Kalimatnya, Pak. Yaquluna liikhwanihim, berkata kepada saudaranya. Artinya Allah membatalkan di situ keislaman Abdullah bin Ubay. Dianggap musyrik sudah seperti orang. Jadi karena tidak mungkin Islam bersaudara dengan Yahudi, Pak. Tidak mungkin. Antum bersaudara dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi ikhwan fiddin. Tidak ada kayak gitu, Pak. Cuma karena tidak enak, mah dirubah. Ukhuwah Islamiyah tidak enak, jadi ukhuwah watoniyah, Pak. Ini kedengaran tidak enak nih, Pak. Seakan-akan saya kan supersip nih, Pak. Membantah. Tidak ada ukhuwah watoniyah. Itu kan kita, saya coba, pendapat saya ini pasti berlawanan dengan hampir seluruh pendapat ini, Pak. Dan saya berani mengatakan kayak begitu. Makanya tidak ono, Pak. Masalah di negara kita ini kan bineka tunggal ika. Kalau kita menghormati, iya. Tidak boleh mengganggu. Tapi kalau dipersaudarakan, Pak. Kalau tidak bersaudara. Saudara itu, tadi syaratnya bersaudara itu, fa in tabu, wa aqamus shalah, wa atuz zakah. Ikhwanukum fiddin, itu saudara sebenarnya. Kayak kita, antum semua saudara, Pak. Nah, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi itu bukan saudara. Kalaupun ada hubungan darah sekalipun, itu saudara-saudara, tapi bukan saudara seagama. Dan ketika nanti ada konflik masalah agama, tetap kita harus memerangi para orang-orang yang beda agama itu, Pak. Wow, ini berat. Berat, Pak. Kejadiannya, antum coba baca sejarah Nabi itu, Pak ya. Di perang Badar itu ya.
Itu kan terjadi, cobalah di kubu kaum musyrikin itu sopan sih Pak sini Pak. Abu Jahal, adiknya ono Ayas bin Abi Rabi'ah itu Pak. Ayas itu adiknya Abu Jahal Pak. Ya. Utbah bin Rabi'ah, Abi Rabi'ah. Utbah itu kan bapaknya, anaknya itu Hudzaifah bin Utbah. Ono di kubu kaum muslimin. Waktu itu perang kontak Pak. Kemudian siapa lagi? Banyak itu. Abu Ubaidah yang paling jelas, Mak. Abu Ubaidah bin Jarrah itu. Bapaknya itu ada di kubu kaum musyrikin. Terjadi perang. Ting, 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 ting gitu. Mas sahabat-sahabat tuh lek ketemu bapaknya Abu Ubaidah nyingkir, Pak. Aduh, rek, ndak enak, rek. Anak bapak koncoku, rek. Nyingkir itu. Sampai Abu Ubaidah nih, iki kok ngini, wong-wong. Akhirnya karena gregetan, Pak, ya. Karena yang berani memerangi bapaknya, dia sendiri yang memerangi bapaknya. Dibunuh bapaknya, Pak. Anak bunuh bapaknya. Ini kan kenapa? Coba hubungan apa yang paling dekat, Pak? Hubungan saudara, sepupu, satuan ini dekat. Tapi adakah yang lebih dekat antara anak dan bapak? Karena beda agama, bahkan memerangi agama dibunuh. Ada durhaka tidak ini, Pak? Durhaka tidak ini? Turun ayat surat Mujadilah itu, Pak. Surat Mujadilah, kedua-dua. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah. Tidak akan kamu temui, tidak akan pernah ada, kata Allah. Apa yang tidak pernah ada itu? Seseorang yang mengaku beriman, la tajidu qauman yu'minuna billah. Orang yang, satu kaum yang mengaku beriman kepada Allah, yuwaduna, akan berkasih sayang, Pak. Ada hubungan kasih sayang. Kepada siapa? Man haddallah. Terhadap orang-orang yang memusuhi Allah. Tidak mungkin ada, kata Allah. Walau kanu aba'ahum au abna'u au asyiratahum. Walaupun orang yang memusuhi Allah itu bapaknya, anaknya, jelas tidak ayatnya, Pak. Atau saudaranya, kerabatnya, keluarganya. Tidak boleh ada, karena tidak akan ada cerita kayak gitu. Kalau ada berarti melanggar hukum-hukum syariat. Ini kan walak wal barok, Pak. Soal Mujadilah ayat terakhir. Saya tadi kan ngomong ayat-ayat semua nih, Pak. Iya. Tidak ada yang pendapat saya loh, Pak, dari ini, Pak. Ini ayat muhkamat semua. Saya yakin ini tidak enak kerungunya, Pak. Kenapa? Antum tidak pernah dengar masalahnya. Untuk panas materinya, Pak, ya. Itu dipuji itu Abu Ubaidah membunuh bapaknya mati, dipateni dewe, Pak, diperang loh ya, dalam kondisi perang ya. Saya ojo pada oleh, Pak, ya. Maksudnya dalam kondisi ketika mereka memusuhi orang Islam terang-terangan, maka kita harus tetap memilih apa? Memilih agama dibandingkan dengan hubungan keluarga. Dan ini banyak kisah kayak begini nih, Pak, para sahabat itu. Maka kata Allah apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Surat Al-Mujadilah tadi. Mereka itulah orang-orang sudah Allah tancapkan keimanan dalam hatinya itu. Surat Al-Mujadilah ayat terakhir. Dicatat, Pak, ya. Saya baca ayat-ayat dari tadi nih, Pak, ya. Jadi kembali ke ini rotok kaku sama ini, Pak. Nggak enak sebenarnya, tidak pernah nyampe gitu. Cuman karena terpaksa amat tuh ya tak tahu nabi. Jadi kembali ke surat Al-Asr tadi, orang-orang munafik, coba perhatikan surat Al-Asr tadi, surat Al-Asr yang ayat 11 tadi. Orang munafik tadi yang janji mau bantu orang Yahudi itu, ya, kan membantu kan kesirikan kan ya. Nah, itu kan mengikuti secara fisik ya. Tapi coba ketika nanti itu kisahnya begini, Pak. Setelah dijanjikan begitu, orang Yahudi kan berani akhirnya. Cuman Abdullah bin Ubay pulang dulu. Sik, mari aku tak ngontak konco-konco sik, enteni wesin. Ditunggu-tunggu, Pak, ya. Dah teko-teko, Pak. Sampai Rasul nyerang itu nang di bantuan ini. Kan tadi mau apa maunya? Membantu, tapi tidak teko-teko. Jadi ini ngolpok, Pak. Orang Abdullah bin Ubay itu ngolpok sampai akhirnya sama Rasul diperangi karena bantuan tidak datang, akhirnya menyerah kan. Akhirnya dia keluar dari Madinah, diusir sama Rasul. Nah, makanya kata Allah di situ, ayat itu, di belakang ayatnya itu, Pak. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Padahal Allah bersaksi bahwa mereka tuh dusta. Jadi janjinya tadi, mau nolong orang Yahudi tadi, itu janjinya beneran, temenan, atau palsu? Ngolpok, akal-akalan, Pak. Tidak temenan.
Tapi walaupun janjinya itu tidak temenan, akal-akalan, dia tetap dicap oleh Allah sebagai orang musyrik, Pak. Padahal dia janjinya palsu, Pak. Kok tak tulungi, kok tak bantu. Tapi itu janjinya palsu. Makanya di sini muncul hukum dalam agama kita. Ketika kita pura-pura melakukan kesyirikan, kekafiran, walaupun hati kita tidak setuju, kayak tadi kan palsu, ngolpok, Pak. Ngolpok itu kan orang yang antara perbuatan dengan keyakinan kan berbeda, itu namanya ngolpok, Pak. Tapi dia perbuatannya perbuatan mengikuti apa kegiatan orang-orang musyrik yang berkaitan dengan agama. Dia dalam hari ini dia berperang dengan orang Islam. Dia ikut-ikutan. Mau itu orang Yahudi tadi memerangi orang Islam, ini kan kekafiran. Padahal hatinya dia temenan enggak ngomong begitu tuh. Enggak temenan, Pak. Sama tidak seperti kita sekarang, Pak. Sajane hatiku yo enggak setuju, cuman melok-melok tok lah, enggak enak kan karo tonggo. Sungkan, enak dhewe. Kalah-kalah tok lah, sementing ngetokno rai. Ada tidak begitu, Pak? Ya sudah, berarti dosanya bodoh, Pak ya. Ya. Kan dalil jelas, Pak. Ya. Sementing wis ngetokno rai lah. Enggak enak dak ketok blek. Tapi kan aku sementing enggak mendukung. Artinya kan gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau itu perbuatan kemaksiatan, tetap hukumnya maksiat, Pak. Ya, kalau itu perbuatan kesyirikan, tetap hukumnya syirik. Walaupun hati antum tidak menyetujui. Kenapa? Sekedar amalan. Amalan saja. Walaupun hatinya tidak setuju. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, biar lebih jelas, Pak ya. Walaupun tidak selesai, tidak apa-apa. Sementing jelas. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 65, 66. Surat At-Taubah 65, 66. Sudah jelas ini, Pak ya. Pakai dalil yang menakjubkan. Kaitan itu ketika itu ada satu kejadian ketika Rasul bersama para sahabat pulang dari perang Tabuk, Pak. Pulang dari perang Tabuk. Bener ngakan, Pak ya. Perang Tabuk kan ngakan orang mujur itu, Pak ya. Perang Tabuk, Tabuk weteng. Perang Tabuk itu perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu. Waktu itu berperang melawan Romawi, Pak. Zaman Rasul itu. Itu jarak perjalanan 680 kilo. Dari Madinah ke Tabuk, Pak. Itu sekitar sebulan itu. Karena kan numpak unta, Pak. Ya, unta kalau malam berhenti, kalau siang berhenti, malam baru jalan. Jadi ketika selesai perang Tabuk itu mereka pulang. Karena sudah mendapatkan kemenangan, Pak. Karena orang-orang Yahudinya kabur, tidak berani. Nah, ketika pulang, coba perjalanan segitu jauhnya, Pak. Kesel tidak kira-kira? Ya, kesel, Pak. Nah, untuk menghilangkan kesel itu, penat, lelah itu, ya. Ada 3 orang nih, Pak. Waktu itu, sak konjoan, guyon, Pak. Guyon. Satu orang ngomong begini, bro, tahu enggak, itu. Dia ngomong itu tuh mengarah kepada sahabat-sahabat Nabi, pakai isyarat. Mereka itu loh, orang-orang sing doyan mangan, lon wetenge gendut-gendut. Terus lek perang wedian. Doyan wedokan wisan. Seneng rabi penggaweane itu. Itu ngomong begitu, nyindir siapa? Tidak enak. Ya, jadi membicarakan para sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi, Pak. Dan itu untuk apa mereka ngomong begitu? Guyon, Pak. Berkelakar untuk menghilangkan lelah. Akhirnya yang satu tertawa, Pak. Ngurungokno omongane temannya itu. Yang satu lorati, Pak. Yang satu lorati. Jangan ngomong ngono. Iki masa sahabat Nabi tiga guyonan ini. Kok tak kandakno Rasul? Yang satu enggak terima. 3 orang. Dan yang satu ini datang ke Rasul mau laporan, Pak. Sebelum dilapori orang ini, Rasul sudah dilapori sama Jibril. Sudah dilapori dulu, dibocorkan dulu sama Jibril. Akhirnya benar yang 2 orang ini datang ke Rasul minta maaf, Pak. Nah, Rasul sudah tahu kan? Ini guyon. Guyon kan? Guyon sekarang banyak. Orang guyon itu serius apa tidak, Pak? Tidak. Tapi masalah yang dibuat guyonan adalah para sahabat. Maka turun surat Taubah itu, Pak. Ayat ke-65 itu. Walain sa'al tahum. Ayatnya bunyi begitu kira-kira ya. Saya agak lupa. Walain sa'al 6566. Coba nanti dilihat, Pak ya. Walain sa'al tahum. Kalau kamu tanyakan kepada mereka Muhammad,
La yaqulunna, pasti mereka berkata, menjawab, innama kunna nahudu wa nal'abu. Ya Rasul, kami ini hanya nahudu wa nal'abu, guyonan, senda gurau, tidak serius. Yang bertanya, orang guyon kan tidak serius, Pak. Tidak temenan, Pak. Nah, ini yang, apalagi ini yang guyon siapa ini? Yang guyon siapa ini? Orang pulang dari konser musik, atau mari delok karnaval, atau pulang dari perang, Pak. Pulang dari jihad, Pak. Dari ini mujahid, orang Islam. Tidak mungkin di hatinya ada kebencian kepada Islam. Tidak mungkin, Pak. Mujahid, Pak, ya kan? Pasti dia orang yang ingin berjuang untuk Islam. Cuman karena tadi, Pak, kekesalan perjalanan gitu jauhnya. Dia guyon, cuman masalahnya dibuat guyonan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. La in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Ya. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi, abillah wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian bersenda gurau? Tadi yang dibuat guyonan siapa? Sahabat. Tapi ada ayat tidak ayat sahabat di situ? Kul abillah wa rasulihi wa ayatihi, 3 kan? Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Kenapa disebut menjelek-jelekan sahabat, disebut menjelekkan Allah, Rasul dan sahabatnya dan ayatnya? Karena membawa risalah sampai ke kita ini para sahabat, Pak. Tanpa sahabat tidak tahu kita agama. Maka kedudukan mereka juga radhiyallahu anhum, kan? Allah ridha pada mereka. Apa kata Allah? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah, jangan cari-cari alasan. Kamu sudah kafir setelah beriman. Sekarang benar, dia melakukan perbuatan mencela sahabat itu serius apa tidak? Tidak serius. Hatinya benar-benar benci kepada sahabat apa cuman apa guyonan toh? Guyonan, Pak. Cuman karena ucapannya itu ucapan yang mengandung kesyirikan, kekafiran. Walaupun dia lakukan dengan tidak serius, walaupun tidak ada niatan, tetap saja dicap qad kafartum ba'da imanikum. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan suatu amalan yang sifatnya membatalkan keislaman, walaupun hati kita tidak setuju, Pak, tetap saja antum batal Islamnya. Kalau kita kan kadang-kadang begini, ya, aku kan yang penting hati inilah, tidak apa-apa kan gitu kan ya. Akal-akalan ini tidak enak mana? Tidak ada dalam agama itu, Pak. Kenapa? Karena ada talazum bainad dhahir wal batin. Hukum dalam agama itu ada keterikatan antara dhahir dan batin. Sekarang pertanyaan begini. Pak Sasari orang soleh, dia rajin pengajian, bahkan orang sering aktivis dakwah lah maksudnya. Kira-kira mereka Pak Sasari, Pak, gawe kelambi bolong-bolong, ono dompetnya dikek rantai sampai segini gitu kan ya. Terus rambutnya merah kuning hijau, tindian kupingnya sama irungnya kan ya. Ngepang begitu, Pak, ya. Mau tidak berpenampilan begitu Pak Sasari kira-kira? Tidak mungkin, Pak. Kenapa? Orang soleh baliknya pakai sarung, pakai takwa, pakai gamis, pakai surban. Kenapa? Kenapa tampilannya seperti itu? Karena hatinya soleh, Pak. Tapi kalau ada orang ngepang, pakaiannya bolong-bolong gitu kan, kemudian rambutnya merah kuning hijau pelangi gitu, ada tindian di telinganya, tatoan tangannya, kemudian rantainya pakai rantai macam-macam. Oh, saya ini kan hatinya kayak saya ini sebenarnya orang soleh, Pak. Hati saya, cuma tampilan saya kayak gini. Masuk akal tidak? Nggak, tidak mungkin orang soleh berpenampilan kayak begitu. Ayo cobalah, suruhlah. Pak Satria suruh pakaian kayak gitu. Gelem nggak kira-kira? Ya kira gelem, Pak, masih dibayar, Pak. Ya kan? Kenapa? Orang soleh. Karena ada keterikatan antara dohir dan batin. Tadi ada sahabat orang tadi perang-perang yang dibuat guyonan sahabat. Padahal hatinya tidak ada kebencian pada sahabat. Tapi kenapa Allah vonis dia tetap kafir? Kenapa? Tidak mungkin kalau orang itu mengagungkan sesuatu akan dibuat jadikan bahan guyonan, tidak mungkin. Antum pernah tidak guyon sing digawe bahan guyonan orang tua? Orang tua kita dijadikan bahan guyonan, mau enggak? Tidak mungkin mau, Pak. Kenapa? Karena antum mengagumi orang tua kita sendiri. Kan begitu. Bahkan kalau ada orang
Kayak kuyuran wong tuh, lekot kuyuran wong tuh orek kan gitu kan? Ngamuk kita, Pak. Sahabat itu seperti itu. Artinya di sini perbuatan itu mutabaah tadi kan? Kita mengikuti ritual-ritual kegiatan orang kafir walaupun hati kita tidak setuju, tetap saja kita dihukumi kafir, Pak. Dalilnya ini dalilnya. Nah, karyawan Indomaret di Desember pakai songkok pocong, Sinterklas, pakai baju ini. Selamat datang, selamat belanja Pak. Ada misalnya, kan begitu. Dia kenapa mengikuti acara ritual begitu? Karena perintah pekerjaan. Ya pemane Pak, kalau begini saja ini tidak seneng aku Pak ya. Cuman diperintah oleh pekerjaan. Akhirnya kita ikuti aja. Ada tidak begitu? Kan sebetulnya hatiku tetap Pak. Hatiku tetap tidak senang hasilnya. Cuman karena pekerjaan. Kan begitu. Jadi kafir tidak begitu. Batal Islamnya Pak. Walaupun dia berkali-kali ngomong aku cinta Islam. Persis kayak sahabat ini Pak. Sahabat ini tadi, dia menghina sahabat itu ya. Benci tidak ke Islam dia? Tidak Pak. Cuman karena ucapannya dia buat guyonan Pak sahabat. Allah cap kot kafartum. Kot kata kot itu kalau ketemu fi'il madi Pak, itu artinya pasti. Kalau kot ketemu fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang Pak. Kafar itu fi'il madi Pak. Kata kot ketemu fi'il madi, artinya pasti. Dalam bahasa Arab itu. Jadi pasti sudah kafir. Batal Islamnya. Hanya gara-gara perbuatannya, walaupun hatinya tidak ikut-ikut. Ini sering dijadikan dalil orang sarang, Pak. Sepenting hati ini lah, sepenting hati ini gitu. Sama kayak orang perempuan tidak jilbaban. Tak apa masih jilbab, timbangiku jilbaban, hati ini elek. Sepenting aku hati api, kan gitu kan? Mudah kok, Pak. Kan mudah. Tidak ada kayak begitu tuh. Di Islam itu ya ada dohir, ya ada batin. Dua-duanya. Kadang-kadang kita sering bersembunyi di balik ini. Ya apa Pak ini Pak? Ya apa mana karena dinas kantor ya apa mana ya apa mana terus Pak ya. Artinya aslinya begini Pak. Memang kebanyakan kata Allah sudah dibongkar sama Allah nih Pak. Orang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya membatalkan keislaman itu. Kekafiran tak, kesyirikan tak. Sebenarnya bukan karena benci kepada Islam, bukan. Atau bukan karena cinta kepada kekafiran, bukan Pak. Tapi intinya karena apa? Cinta dunia. Lihat dalam surat An-Nahl ayat 107. Surat An-Nahl 107. Dicatat Pak, ya. Dilihat nanti beda hilang itu. Kebanyakan apa kata Allah? Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya alal akhirah. Surat An-Nahl 106 107. Man apa? Kok jadi lupa ayatnya tuh? Itu kan ceritanya ketika menceritakan kejadian Ammar bin Yasir dan dipaksa melakukan kesyirikan. Surat An-Nahl 106-nya Pak, bunyinya Pak, 106-nya. 106-nya, sebelumnya. Jadi lupa ayat awalnya. Man kafar billah mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah kecuali orang yang dipaksa, maka tidak apa-apa kalau dipaksa Pak, dipaksa ya. Tapi kebanyakan orang kafir kepada Allah tuh selain yang tidak dipaksa maksudnya, biasanya dia melakukan kekafiran karena apa? Karena istahabbul dalika bi annahum istahabbul dalika bi annahumul istahabbud dunya alal akhirah. Mereka lebih mencintai dunia karena daripada akhirat. Aslinya begitu, Pak. Bukan karena yang tidak dipaksa, bahasa beda, Pak. Istahabbul hayatad dunya alal akhirah. Dia karena lebih cinta kehidupan dunia daripada akhirat. Kayak tadi itu, Pak. Karyawan Indomaret tadi. Mbak, Mas, kenapa pakai itu? Ya pemane, Pak. Saya kalau udah begini dipecat. Daripada dipecat, ya tidak apa-apa lah. No. Tapi sebenarnya saya tidak senang ini. Kan gitu kan ya? Dan di setiap pekerjaan banyak kita begitu, Pak. Kenapa tidak berhenti aja kerja? Loh, berhenti kerja ketimbangan opo. Kan gitu kan ya? Sudah, tambah hilang akidahnya, Pak. Seakan-akan kalau tidak bekerja, tidak mangan. Dari mana rumus kayak begini? Hilang tawakal kan? Yang ada itu kan sebenarnya kalau tidak bekerja, tidak suki, Pak. Sebenarnya kita bukan tidak takut
bukan takut tidak makan, tapi ini kita nih takut miskin, Pak. Ini jadi antum jadi penjabat misalnya. Misal Pak Sasari jadi wali gubernur Bupati Lumajang misalnya. Ya. Bupati Lumajang kan pastikan ada peraturan-peraturan yang dia terpaksa melakukannya, Pak. Ya pemane, Pak, ditekan atasan. Kan gitu kan ya? Kalau tidak saya lakukan, saya dipecat jadi bupati. Memangnya kalau tidak jadi bupati kenapa? Apa mati gitu? Tidak mati kan? Cuman kan melarat, Pak, dari proyek. Jadi kenapa mereka melakukan kekafiran sebenarnya lebih karena cinta dunia, Pak. Bukan karena benci kepada Islam. Saya yakin orang-orang yang Muslim semua cinta kepada Islam, Pak. Cuman mereka lebih cinta kepada dunia amplopnya tadi, Pak. Makanya Islamnya rotok dikalah, no. Bukan benci kepada Islam, bukan. Itu penyebabnya. Makanya hati-hati di sini kita bersikap, Pak. Orang nyalek-nyalek gitu, Pak. Apakah karena ingin benci kepada Islam? Bukan, bahkan mereka ingin berjuang untuk Islam, kan. Cuma sudah tahu isinya di situ kan ada nyalak-nyalak, isinya kan mughayyir li ahkamillah, kan. Yang merubah-merubah hukum agama Allah kan dirubah-rubah, Pak. Itu kan dosa besar semua, Pak. Tapi kan ya opo kok anda tak ngene, tak balik bodohan. Cinta dunia, Pak, ya. Itu penyebabnya. Semua sudah dibongkar oleh Allah sebenarnya. Yang tersembunyi di niatan-niatan kita itu. Jadi jangan sampai kita mengikuti ritual-ritual aktivitas yang sifatnya menjadi ciri khas keagamaan orang lain itu. Walaupun hati kita tidak menyetujui. Jangan sering mengatakan seperti hati ini, Pak, seperti hati ini. Sahabat tuh kalau seperti hati ini ada dicap sama Allah tuh, Pak, sebagai orang kafir tuh, Pak. Mana ada orang pulang dari jihad, pulang perang loh, Pak, ya, bukan pulang nonton konser tuh, Pak. Malah benci para sahabat-sahabat yang lain. Tidak mungkin. Surat At-Taubah tadi ya, dipahami dengan baik itu. Itu jelas, itu dalil paling jelas tuh, Pak. Maka di sini perlu kita pelajari dalam urusan agama ini. Pelik-pelik, Pak, ya. Jadi nomor 3. Nomor 4 saya lanjutkan aja sedikit aja, 5 menit lagi. Muwafaqah, Pak. Al-muwafaqah. Muwafaqah itu mufakat. Bahasa Indonesia dari mufakat. Apa mufakat, Pak? Sepakat kan gini. Menyetujui. Muwafaqah itu menyetujui. Ya, sepakat, muwafaqah. Taufik istilahnya. Taufik itu kan setuju, Pak. Selaras. Billahi taufik wal hidayah kan. Terbalik, Pak. Maksudnya billahi hidayah wa taufik. Kalau hidayah itu petunjuk, Pak Sasari mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Ini, Pak, sampai kalau mau ke Surabaya, masuk terminal, naik bis jurusan Surabaya, nanti turun di Bungur, lalu naik Gojek segini. Itu hidayah namanya, Pak. Petunjuk. Kalau Pak Sasari mengikuti petunjuk itu lalu sampai ke tujuan, namanya dia mendapatkan taufik, Pak. Tapi kalau dia tidak ikuti petunjuknya, lalu gara-gara tidak ikut petunjuknya nyasar, maka dia dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Itu begitu, Pak. Muwafaqah sini. Nah, artinya apa di sini? Setuju dengan ajaran-ajaran kekafiran walaupun dia tidak melakukan secara dohir, Pak. Sekarang contoh seperti apa? Semua agama sama. Ini kan keyakinan, Pak. Menyetujui sebuah keyakinan bahwa cari sopo Islam yang paling benar. Tidak ada. Semua kan sama-sama menuju Tuhan. Semua agama itu sama. Kan gitu kan ya? Walaupun dia sendiri tidak beragama Kristen, Pak. Kalau semua agama sama, ya. Maka nanti sekarang Jumatan, Pak Sasari jadi imam khutbah Jumat. Besok Minggu jadi pastor, Pak, di gereja. Hari Sabtu jadi rabi ke sinagog, kan gitu kan ya. Nanti hari apa lah nang Hindu nang wihara, Pak. Boleh tidak begitu? Boleh, Pak. Kalau agama semua sama, jenenge bodoh, ya kan? Kan ada masalah. Ayo apa dadi kiai, ayo apa dadi ustad, ayo apa dadi pendeta, Pak. Ayo apa dadi biksu. Boleh tidak begitu? Ya boleh. Kalau punya keyakinan semua agama bodoh aja, Pak, dosa repot-repot kan gitu kan ya. Ini ketika kita menyetujui ajaran, sistem, falsafah, ideologi kesyirikan, walaupun kita tidak melakukan, Pak, sekedar menyetujui. Sebab apa?
kita kan harus membenci sebenarnya. Membenci ajaran-ajaran Kristen, ajaran-ajaran yang selain ajaran Islam itu. Muwafaqah dalilnya dalam surat Muhammad tuh, Pak. Ayat 8 apa 8 ayat 9 ya. Ayat 8 ya. Surat Muhammad. Surat Muhammad surat ke-47 sedikitnya, bentar ya. Surat Muhammad surat 47 ayat ke-8 atau 9 ya, bentar ya, kita lihat. Oh ya, 8 dan 9. Ayat bunyi begini, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang kafir itu ya kecelakaan bagi mereka dan tersesat amal-amal mereka. Amalnya menyesatkan. Disebut orang kafir. Kenapa dia dicap kafir oleh Allah? Dalika bi annahum karihu. Dan itu yang demikian itu karena mereka karihu. Karihu apa? Benci. Makruh dibenci kan? Karihu itu karena dia benci. Benci kepada siapa? Ma anzalallah. Terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah apa? Al-Quran, syariat Islam, ya kan? Apa dampaknya kalau orang benci kepada syariat Islam? Fa'ahbata a'malahum. Maka terhapus semua amal-amal mereka. Karena kan murtad, orang dianggap murtad. Sekarang pertanyaan, benci itu amalan dohir apa amalan hati? Benci? Amalan akhir, amalan hati, amalan dohir? Hati, Pak. Di hati tempatnya. Jadi walaupun tidak ditampakkan secara dohir, tapi kalau dia tidak senang aku, ono syariat poligami ini, menyusahno, ngopo aku di madu. Misal begitu, ibu-ibu misalnya, benci kepada syariat poligami, walaupun dia tidak di poligami, tapi benci aja. Batal Islamnya. Musyrik, ya. Kalau nakal, poligami itu Ya, saya. beda, berarti pemberani, Pak. Ya. Maksudnya benci ya, jangan dirubah topiknya, Pak. Bisa syariat, tentang apa? Syariat sedekah misalnya. Nggak seneng aku sedekah ini. Ngentekno duit. Masa Pak dia kerja ngelembokno mau disedekahno. Walaupun dia sendiri bersedekah, Pak. Dia sendiri bersedekah, tapi dia benci kepada syariat sedekah, maka ini batal, Pak. Batal. Karena benci tok dalam hati. Artinya kita harus menyetujui. Kalau benci kepada syariat Islam, artinya kan menyetujui ajaran kekafiran, Pak. Sama kan? Benci kepada syariat, orang-orang kafir itu kan isinya benci kepada syariat, Pak. Artinya kita ikut-ikutan menyetujui akidah ideologinya orang-orang kafir. Kan gitu. Kayak tadi kita benci kepada jihad misalnya. Karena ini jihad ini teroris misalnya gitu. Orang kafir benci tidak kepada jihad? Benci. Lah kita juga ikut-ikutan membenci, maka kita batal, Pak, Islamnya. Walaupun kita sendiri tidak melakukan perbuatan, karena ini amalan hati. Kalau yang mutaba'ah itu amalan dohir saja, yang muwafaqah ini amalan hati. Bisa jadi ada orang yang murtad kafir karena perbuatan saja, bisa jadi ada orang yang murtad kafir karena keyakinan saja, atau bisa karena dua-duanya. Jadi semuanya ada dalam agama kita. Dari sini perlu kita pelajari ya. Itu sekilas ya, waktunya habis ya. Kaitan dengan mualah kubroh tawali, dan harus benar-benar dijaga nih Pak kita, Pak, agar murni bagus agama kita. Masalah dampaknya ke akhirat, bukan di dunia, ya kan? Ya, tidak ada kepentingan dunia di sini Pak nyampaikan, Pak. Misalnya ada nyalak, Pak, ya kan? Tidak ada kepentingan ya. Kepentingannya cuma biar kita selamat dari azab Allah, selesai itu aja. Agama kita bisa lurus. Cuma kan terdengar tidak enak. Kenapa? Kita lahir di dunia di sistem yang memang sistemnya Yahudi, Pak. Ketika mendengar teori-teori kayak begini agak menyakitkan di telinga. Kita menyampaikan bahwa kafir dan Yahudi itu harus dimusuhi dan dibenci. Sekarang benar orang Islam tapi menyerupai perbuatan dan perkataan seperti orang Yahudi. Apa perlu dimusuhi, Pak? Ya, tidak, Pak. Beda, Pak. Jangan dimusuhi, Pak. Kecuali memang dia itu kan kayak bisa kayak model menyerupai kayak acara misal ketika perpakaian lah, atau kayak pernikahan. Kan kita banyak niru-niru orang kafir, Pak, ya. Makan sampai ngadeg-ngadeg, pasmanan gitu kan ya. Dipajang-pajang gitu kan. Apakah kita harus musuh? Tidak, Pak. Itu kan hanya sekedar maksiat saja. Tidak boleh dimusuhi orangnya. Ingat loh ya, orang Islam tidak boleh dimusuhi orangnya, Pak. Tapi dibenci, sekedar dibenci perbuatannya saja. Jangan dirubah-rubah mana, Pak, ya. Yang kita harus musuhi ini adalah orang-orang kafir, ya. Ini kedengaran orang kafir ini tidak enak, Pak. Sementara dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.